Why are you calling them? Wait. Oh, hujan. Rain. Hujan. Hujan. Yeah, hujan. Hujan actually, hujan. Hujan. Man behind. Ma'am, You can wait. run. I'm yoga abhyasa. Running is need also before we have to warming up before doing yoga, right? Doing exercise. Oh, brisk walk. Om Swastiastu, teman-teman. What is this? I'm doing vlog. Video. Making video. Yeah, so sweet. Which video you are taking yourself? You are myself and you. It's nice. You take and upload to YouTube. Yeah, actually I'm going to talk about Indian door and lock. Indian door and lock. What is that? Chinnu. Nickname is Nana ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿನ್ನು ಸ್ನಾನ ಆಯ್ತು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But most of them not understand my joke until now. Only person who is going to understand your all jokes is Pravesh Kumar. You can meet Pravesh Kumar. Pravina. Close me. Om Swastiastu teman-teman. Nah, pada video kali ini saya itu ingin berbicara tentang gembok ya. Jadi tadi waktu di rumah sakit itu saya kok tiba-tiba kepikiran kenapa nggak ngebahas gembok aja gitu. Nah, jadi karena itu coba saya realisasikan pada video kali ini saya ngebahas tentang gembok India ya, khususnya pintu dan gembok India. Jadi di India itu gembok dan metode penguncian pintu gitu sedikit berbeda ya dengan cara kita di Indonesia gitu. Gemboknya itu bentuknya bulat gitu. Ya walaupun ada gembok yang juga bentuknya sama dengan yang ada di Indonesia, tetapi sebagian besar gembok yang ada itu bentuknya bulat. Gimana? Yuk saya tunjukkan. Nah ini teman-teman contohnya, ini salah satu gemboknya. Jadi bentuk gemboknya seperti ini, bulat seperti ini. Bentuk model kuncinya itu seperti ini. Dan ini sangat kuat sekali ya, untuk dihack gitu susah sekali. Dan metode penguncian pintunya itu seperti ini. Ini tidak hanya di hostel saya aja seperti ini ya, di tempat-tempat lain juga seperti ini ya. Lihat yang lainnya ya. Nah ini bentuk versi lebih kecilnya. Ini kurang lebih sama dengan gembok yang saya miliki, sama bentuknya, hanya saja ukurannya lebih kecil. Dan seperti sekali lagi saya bilang sangat kuat ini gitu. Tengok lagi yang lain ya. Nah kalau yang ini yang saya bilang ini sama seperti gembok yang pada umumnya ada di Indonesia ya, sama, tidak berbeda. Kalau yang ini gembok yang lebih besar. Nah ini ada orang yang di dalam ini, ada namanya Mas Prawin di dalam. Oh ya, dan kemudian yang ini pattern dan mengunci pintunya itu seperti ini. Geser ini. Ada orangnya di dalam. Saya gangguin dia. Jadi pattern kuncinya itu seperti ini. Geser sini, geser begini. Gitu ya teman-teman, pattern mengunci, metode mengunci pintunya seperti itu dan bentuk gemboknya seperti itu. Tadi juga saya bilang tidak hanya di hostel saya kuncinya seperti itu, di rumah-rumah pada umumnya juga dipakai. Jadi banyak versinya ya, ada model yang bagus gitu. Jadi kalau orang itu punya rumah, dalam artian punya rumah bagus, rumah gede gitu, biasanya bentuknya itu lebih unik sedikit gitu. Sayang sekali saya nggak bisa menunjukkannya sekarang ya. Dan gembok ini, mengapa saya katakan susah sekali dihack ya? Misalnya yang ini misalnya. Ini adalah lingkaran penguncinya ini ya.
Jadi susah sekali untuk dibuka. Hanya saja di hacknya itu harus benar-benar dipukul-pukul sangat kuat gitu supaya terlepas seperti ini. Dan ini nggak akan ngunci kalau nggak akan bisa ngunci kalau kuncinya itu nggak dimasukkan dulu. Jadi kayak manual gitu kan. Kalau misalnya dimasukkan kuncinya, ini ditekan terus diputar kuncinya, itu baru dia bisa ngunci. Kalau di Indonesia itu kan ada gembok yang misalnya dia kebuka gini terus ditekan gini, ditekan seperti ini, biasanya dia langsung ngunci kan ya. Nah kalau di sini nggak seperti itu gitu. Jadi harus dimasukkan kuncinya dulu. Ya seperti ini. Begitu caranya. Dan bentuk kuncinya itu, bentar ya saya tunjukkan. I'm sorry sir, I'm taking your lock. Nah ini adalah gembok yang di kamar saya ya. Ini gembok yang di kamar saya, ini kecil. Bentar ya saya tunjukkan. Jatuh. Nah ini kan, jadi ini kuncinya harus terpasang gini, nggak bisa. Bentar ya. Nah saya bilang kan tadi kalau nggak dimasukkan dulu kuncinya ini nggak bisa ngunci ya. Sama kan dengan yang tadi saya lihatkan di pintu itu. Nah ini bentuk kuncinya itu seperti ini nih. Bentuk kuncinya seperti ini. Dan ini lubangnya ini, lubang yang ini khususnya yang berwarna kekuningan ini sebagai pemegang kuncinya. Jadi ini harus masuk sama posisinya gitu, masuk seperti ini. Masuk seperti ini ya. Nah, kemudian tekan ini, tekan, diputar. Oh, ke sini ya, sorry. Diputar ke sini, ke sini. Putar sekali dia ngunci sekali, kan 2 kali. Nah, ini udah ngunci nih. Ngunci kan, baru bisa ditarik ini. Gitu. Kemudian bukanya gimana? Bukanya tinggal putar berlawanan arah gini. Putar berlawanan arah, bisa kebuka dia. Kok saya tadi kayaknya spellingnya salah ya, diputar berlawanan arah gitu. Jadi diputar berlawanan arah. Jadi di nguncinya gimana? Sekali lagi kunci, putar. Nah, udah terkunci. Dan ini ukurannya ada ya, ukurannya 40 mm. Ini yang kecil ini 40 mm. Kemudian kalau yang besar kayaknya ada yang 60, 80 gitu, macam-macam. Dan ini ada nomornya seperti ini nih, kelihatan nggak sih nomornya? Nah nomornya ini cocok dengan nomor kuncinya. Jadi kuncinya itu nggak akan bisa dipakai di beberapa kunci yang berbeda, kecuali kunci yang lainnya itu sudah sudah lobok gitu ya, artinya sudah rusak gitu. Nah dan kunci kamar ini, yang ini pernah saya gunakan untuk membuka gembok yang lain. Jadi pernah ini ya, salah satu teman saya yang tinggal di sini nih. Ini itu kamar saya, yang ini kamar teman saya. Itu pernah dulu teman saya tinggal di sini itu gemboknya itu sama kuncinya. Jadi kunci kamar saya ini bisa dipakai buka, hanya kebetulan aja sih itu. Kemudian ini juga pernah saya pakai untuk ngehack ke kamar junior saya gitu. Jadi pada waktu itu mereka libur, hanya saya saja yang tinggal di sini. Jadi dia itu kipasnya menyala di kamarnya gitu. Jadi iseng-iseng saya itu mencoba membuka. Iseng-iseng saya pakai gembok ini untuk ngebuka gembok di kamarnya dia dan bisa gitu. Jadi gemboknya seperti ini. Gimana, sudah punya gambaran kan dengan gembok-gembok di India dan juga pattern atau metode membuka pintu di India. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau saya perlihatkan. Selain sebagai mengunci pintu, jadi cara penguncian pintu di India ini engselnya itu, engsel pengunci pintunya itu juga berfungsi ganda. Ini saya contohkan. Ini ya, jadi fungsinya untuk ngetok pintu gitu. Misalnya ini dikunci dari dalam ya, ini dikunci dari dalam. Jadi kalau orang mengetok pintu itu seperti ini, berisik sekali kan. Nah ini yang nggak saya sukai. Jadi karena berisiknya ini, sampai-sampai saya harus itu meletakkan tulisan ini, knock the door gently. Jadi supaya mereka itu ngetok pintunya seperti ini. Maksudnya teman-teman yang datang ke sini ya, adik-adik kelas saya gitu. Jadi dia ini digunakan untuk ngetok pintu gitu. Dan itu bukan hanya untuk
caranya teman-teman di sini mengetuk pintu itu bukan hanya bagi teman-teman yang ada di hostel gini aja, tapi juga di tempat-tempat lain sepertinya itu sudah semacam turun temurun gitu cara ngetuk pintunya godok-godok gitu dengan menggunakan engsel pengunci pintu itu. Jadi saya itu pernah nginep di hotel di Bangalore. Jadi pada waktu itu saat saya baru pulang dari Indonesia, jadi begitu nyampe di India kan tengah malam itu. Jadi petugas hotelnya itu ngetok pintunya dengan cara yang saya contohkan tadi itu, godok-godok gitu. Nah, sampai-sampai saya harus membentak. Saya bilangin ngetok pintunya jangan seperti itu, udah bilang gitu. Jadi artinya bukan hanya digunakan oleh spesifik orang di 1-2 tempat aja cara mengetok pintu seperti itu, tapi bisa dikatakan hampir digunakan di berbagai tempat. Bahkan dulu ketika saya itu masih belajar di kelas ya. Jadi kan kalau di India itu suasana belajar mengajar di kelas itu pintunya ditutup gitu, dikunci dari dalam. Jadi petugas kampus itu kayak petugas staf kampus itu misalnya ada keperluan dengan dosen yang mengajar gitu, ngetok pintunya dengan cara yang sama. Artinya dalam institusi pendidikan juga kayak kalau menurut saya sih agak kurang sopan sebenarnya ngetok pintunya seperti itu, karena ngetoknya itu seperti orang ngetok pintunya itu seperti orang marah. Tetapi apa yang berlaku di sini itu sudah biasa cara mengetok pintu seperti itu. Dengan cara kodok-kodok gitu. Oke teman-teman, jadi gimana? Sudah punya gambaran tentang gembok India? Gembok India. Dari tadi siang saya pengen cerita ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.